Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas final project PLPL kelas A, yang mana tugasnya itu adalah data backup dan recovery untuk website Sabang Trip. Nah, untuk anggotanya sendiri itu ada saya sendiri Ifatunisa Nasrullah dan rekan saya Muhammad Rihan. Nah, untuk yang pertama itu, Sabang Trip adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan ke Pulau Sabang, yang mana Pulau Sabang ini merupakan destinasi eksotis di ujung barat Indonesia. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur informatif, Sabang Trip memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi berbagai tempat wisata menarik melalui fitur Discover. Pengguna juga dapat menemukan informasi lengkap tentang destinasi populer, seperti pantai yang indah dan lokasi menyelam terbaik. Platform ini juga menyediakan layanan pemesanan tiket kapal secara daring melalui fitur etiket, di mana pengguna dapat dengan mudah memilih tujuan, waktu keberangkatan, dan jumlah penumpang. Sekaligus mengunggah bukti pembayaran untuk menerima etiket. Selain itu, fitur testimoni memberikan ruang bagi wisata untuk membaca dan berbagi pengalaman perjalanan mereka di Pulau Sabang. Nah, untuk metodologinya sendiri, di sini terdapat 4 tahapan, yaitu pertama identifikasi masalah, yang kedua disaster management cycle, yang ketiga perancangan proses backup dan recovery, dan juga yang terakhir adalah implementasi dan pengujian sistem. Langsung saja untuk yang tahapan yang pertama adalah identifikasi masalah. Tahapan awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang dapat menyebabkan kehilangan data. Risiko yang kami identifikasikan itu mencakup kehilangan data akibat kesalahan manusia seperti penghapusan file atau data yang dihapus secara tidak sengaja oleh pengguna ataupun pengelola. Yang kedua, kerusakan sistem atau perangkat keras termasuk kegagalan server atau perangkat penyimpanan. Lalu yang terakhir itu ada serangan cyber seperti ransomware atau serangan lain yang dapat mengakibatkan hilangnya akses atau kerusakan data. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah disaster management cycle. Yang mana disaster management cycle ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mitigasi, yaitu pencegahan resiko melalui backup, transkripsi, dan otomatisasi. Yang kedua itu ada kesiapsiagaan, otomasi backup dan recovery dengan workflow terjadwal di GitHub Action. Yang ketiga itu ada response, yaitu pemulihan data otomatis melalui backup cloud, ataupun logging aktivitas untuk menganalisis penyebab insiden. Lalu yang terakhir itu ada pemulihan, yang mana pemulihan data dilakukan melalui proses manual dan otomatis. Untuk proses manual ini sendiri memanfaatkan database dump, sedangkan untuk proses otomatis itu memanfaatkan GitHub Action dengan waktu recovery kurang dari 2 menit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rehan. Oke, selanjutnya adalah proses backup dan recovery, yang mana terbagi 3. Yang pertama ada strategi backup. Strategi backup itu ada 2. Yang pertama ada full backup, yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu, untuk mencadangkan seluruh data tanpa kecuali. Yang kedua ada incremental backup, yang berguna untuk mencadangkan hanya data yang berubah sejak backup terakhir, sehingga mempercepat proses dan menghemat ruang penyimpanan. Kemudian ada pemilihan alat dan teknologi. Untuk pemilihan alat dan teknologi, yang pertama ada GitHub Action, yang mana digunakan untuk mengotomatisasi proses pencadangan dan penggunaan secara langsung dari repository kode. Guna ada storage, yang mana berguna sebagai lokasi penyimpanan arsip backup yang aman. Kemudian ada bash scripting, yang berguna untuk mengelola operasi otomatisasi seperti validasi file, arsipkan directory, dan membersihkan artefak sementara. Kemudian ada database dump tool, yang berguna untuk mencadangkan data dari database MySQL ke dalam format SQL untuk mempermudah proses recovery. Kemudian tahap selanjutnya itu ada desain workflow GitHub Action, yang benar berguna untuk memulai proses backup berdasarkan jadwal atau perubahan data signifikan dan mengarsipkan data dan menyimpannya di lokasi yang aman, misalnya cloud. Selanjutnya untuk implementasi dan pengujian. Yang pertama ada simulasi backup dan recovery. Simulasi backup dan recovery ini berguna untuk diuji dengan skenario kehilangan data yang simulasikan seperti penghapusan data secara sengaja. Kemudian ada 2, yaitu pengujian performa dan keandalan. Untuk pengujian performa dan keandalan ada 2, yaitu backup, yang mana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa arsip mencakup semua file dan data yang ditentukan.
Kemudian ada recovery, yang mana diuji untuk kemampuan memulihkan data baik secara manual maupun otomatis. Baik, selanjutnya adalah hasil. Jadi hasil implementasi ini ada 3. Yang pertama ada kinerja sistem backup, yang mana di dalamnya ada sistem backup berhasil mencadangkan semua data kritis termasuk file aplikasi, database, transaksi, dan arsip statik, aset, gambar, dan dokumen. Kemudian ada proses file backup membutuhkan rata-rata waktu 2 menit untuk menyimpan seluruh data platform, sedangkan incremental backup selesai dalam waktu kurang dari 30 detik. Kemudian untuk efektivitas recovery, ada pengujian manual recovery menunjukkan semua file yang hilang dapat dipulihkan dengan struktur yang sesuai dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan untuk automate recovery yang dilakukan melalui GitHub Action dapat mengembalikan data dengan cepat rata-rata dalam waktu 2 menit. Kemudian ada hasil dari respon sistem terhadap simulasi kehilangan data, yang mana pada skenario penghapusan file oleh pengguna, backup berhasil mengembalikan file ke gnose sebelum dihapus. Kemudian ada pada skenario kerusakan database, dan database scale berhasil dipulihkan tanpa kehilangan data. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem backup dan recovery otomatis yang efektif untuk platform Sabang Trip, yang berfokus pada pelindungan data penting seperti file aplikasi, database, dan aset statis. Sistem ini menggunakan kombinasi strategi full backup dan incremental backup yang didukung otomasi melalui GitHub Action, memastikan keandalan, kecepatan, dan efisiensi dalam pengolahan data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memulihkan data dengan cepat dan aman, bahkan dalam berbagai skenario kehilangan data. Meskipun sistem telah berfungsi dan baik, pengembangan lebih lanjut seperti penambahan notifikasi real-time dan implementasi redundansi lokasi backup dapat semakin memperkuat ketahanan sistem terhadap potensi resiko di masa depan. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.